Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan belajar mengenai question tag. Apa sih question tag itu? Yang disebut question tag atau tag question adalah satu kata yang ditambahkan di akhir kalimat pernyataan atau kalimat positif. Untuk apa? Untuk bertanya atau untuk mengkonfirmasi mengenai suatu pernyataan. Ini dilafalkan dengan nada yang jatuh. Contohnya apa? Nah, dengan nada yang jatuh ya. He is not stupid. Is he? Dia nggak bodoh, kan? Nah, di sini dia meminta konfirmasi dari lawan bicaranya dengan nada yang jatuh. Lalu, apakah hanya untuk mengkonfirmasi? Tidak juga. Question tag juga bisa digunakan untuk membuat kalimat yang utuh itu menjadi kalimat tanya, a question di sini dengan cara nada yang naik. Kalau tadi kan nada jatuh untuk meminta konfirmasi. Kalau ini rising tone, nada yang naik untuk mengubah kalimat menjadi kalimat tanya. Contohnya masih yang ini, tapi nadanya naik. Coba perhatikan. He is not stupid. Is he? Nah, dia nggak bodoh, kan? Nah, itu bukan untuk konfirmasi kalau nadanya naik. Kalau nadanya is he atau naik, maka dia itu untuk bertanya. Oke. Nah, sekarang ada 3 hal yang harus kalian pahami ketika kalian membentuk tag question. Tag question itu istilahnya teman-teman kata yang diletakkan di belakang kalimat positif. Ini katanya tuh. Ini diletakkan di belakang kalimat positif yang mengubah kalimat positif ini menjadi kalimat konfirmasi atau kalimat tanya. Di kalimat ini tagnya adalah is he. Nah, di kalimat ini tagnya adalah is he. Gitu. Apa aja peraturannya? Pertama, kalau subjek atau peraturan pertama adalah subjek dan tensisnya harus sama di kalimat pernyataan, statement, dan di tagnya. Coba kita ambil contoh di sini. Subjek dan tensisnya harus sama antara yang di statement ini, he is not stupid, dengan yang di tag. Kita lihat subjeknya. Di sini subjeknya kan he. Maka di tag questionnya subjeknya juga harus he. Lalu tensisnya kan di sini isn't. Maka di sini juga harus is. Itu ya teman-teman sekalian. Ambil contoh lagi misalnya statementnya ya, kita bikin statement. Misalnya kita bikin kalimat statementnya seperti ini nih. Ani is cute. Ani imut. Nah, ini kalimat statementnya. Sekarang kita bikin tag questionnya. Nah, dibalik ya, to be-nya dibalik. Ini udah ada to be-nya nih di sini is. Maka untuk bikin tagnya kalau udah ada to be seperti ini tinggal diulang saja tagnya is. Kalau di sini positif is, maka di sini tagnya harus negatif is jadi isn't. Nah, subjeknya siapa? Ani kan cewek, maka dia menjadi isn't she. Nah, kasih tanda tanya deh. Tuh, kasih tanda tanya. Jelas ya? Ini saya kecilin deh. Oke. Ani is cute. Ini kalimatnya. Lalu tagnya is jadi isn't. Ani-nya menjadi she. Nah, ini peraturan yang pertama ya teman-teman, bahwa subjek yang ada di statement harus sama dengan subjek yang ada di tag questionnya.
Nah, tenses yang ada di statement harus sama dengan tenses yang ada di tagnya. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya ya. Yang kedua, peraturannya bagaimana nih? Yang kedua, perhatikan baik-baik. Kalau statement atau kalimatnya itu positif, maka tagnya itu negatif kayak tadi ya. Tapi kalau statementnya negatif, maka tagnya positif. Contohnya nih, di sini sudah ada nih. Kalau statementnya negatif, nah di sini kan statementnya negatif tuh, not, is not, maka tagnya positif, is, nggak pakai not. Jelas ya? Coba kita bikin contoh. Nih peraturan yang kedua tadi secara garis besar kayak begini nih teman-teman. Saya tulis ya. Kalau statementnya positif, misalnya Ayu is rich. Ayu kaya. Oke. Kasih koma ya. Di sini statementnya positif, is. Maka tagnya harus negatif teman-teman. Is berubah menjadi isn't. Lalu subjeknya dimasukkan. Subjeknya kan si Ayu. Ayu kan cewek. Maka isn't she. Kasih tanda tanya. Nah, sampai di sini jelas ya, bahwa peraturan yang kedua adalah kalau statementnya positif, maka tagnya negatif. Dan sebaliknya, kalau statementnya negatif, tagnya positif. Contohnya nih, Ayu isn't rich. Ayu nggak kaya. Nah, Ayu nggak kaya. Ayu isn't rich. Is she? Gitu teman-teman. Jadi kalau sebaliknya ya, kalau statementnya negatif, isn't, maka tagnya itu positif, is. Baiklah, sampai di sini jelas ya teman-teman sekalian. Ini saya hapus nih. Oke, saya hapus. Lalu kita membahas peraturan yang ketiga. Apa sih peraturan yang ketiga dari pembentukan tag question? Nah, untuk auxiliary verb, do, have, be, must, can, dan lain-lain selalu diulang di tag questionnya. Oke. Tapi kalau nggak ada auxiliary, maka kamu harus milih bentuk dari auxiliary do. Bisa do atau does atau did, tergantung dari tensesnya. Kita mulai yang dari sini dulu yuk. Kalau di kalimat statementnya ada do, have, be, must, can, dan lain-lain, maka dia harus diulang. Contohnya di mana nih? Contohnya, he must be coming. Ada must kan di sini, maka must-nya positif, di sini berubah jadi negatif. Must jadi mustn't, tinggal diulang. Gitu. Oke. Contoh lagi misalnya have atau has. Kita bikin nih contoh have atau has. Kalimat positifnya begini nih. They have a car. They have a car. Mereka punya mobil. Nah, karena di sini ada have positif, maka tinggal diulang di tag questionnya. Karena positif jadi negatif. They have a car. Lanjut menjadi haven't they. Haven't jadi negatif ya. Haven't they? Tanda tanya. Itu kalau ada have tinggal diulang. Has juga sama. Misalnya nih, he has a car. Has-nya positif, diubah jadi negatif deh di tag questionnya. Hasn't
he, subjeknya kan he. Selesai. Jadi tinggal diulang saja teman-teman sekalian tuh. Oke. Nah, itu kalau ada must atau have atau has tinggal diulang saja. Nah, permasalahannya adalah kalau nggak ada have, nggak ada be, nggak ada must atau can, lalu bagaimana? Nah, kita tinggal pilih bentuk do-nya, do, does atau did, sesuaikan dengan tensesnya. Contohnya nih, di sini contohnya jelas ya. He came yesterday. Came itu kan verb 2 ya, come, came, come. Dia verb 2, asalnya kan come. Verb 2-nya came. Tuh, verb ketiganya come lagi. Nah, di sini dia verb 2, berarti dia simple past. Kalau dia simple past, maka kita harus pilih bentuk do atau does atau did. Kalau simple past pakainya did. Jadi menjadi didn't he gitu. Jelas ya? He came yesterday, didn't he? Oke, karena kan di sini di kalimat ini nggak ada must, nggak ada have, nggak ada can, adanya kata kerja bentuk 2 yaitu came, maka dia menggunakan didn't. Oke, misalnya contoh lagi nih, kita pakai verb 1. Ari drinks milk. Ari minum susu. Nah, karena dia ini adalah karena dia verb 1, maka pakainya does. Oke, pakainya does. Nih, pakai does ini. Nah, negatif tapinya ya, karena di sininya positif, maka does menjadi doesn't. Ani drinks milk. Doesn't she? Tanda tanya. Nah, jelas ya teman-teman mengenai tag question ini. Nah, silahkan kalian ulang-ulang videonya kalau belum jelas. Jadi saya lanjut ke soal. Kita lihat soal yang ada ya. Nah, perhatikan baik-baik dari soal yang ada di sini. Nomor 1, Jonathan builds the house. Enggak ada must, adanya build. Enggak ada can, enggak ada have. Jadi enggak ada yang bisa diulang ya. Builds ini kan verb 1, maka pakainya does atau don't, doesn't atau don't ya, karena ininya positif. Nah, Jonathan builds the house, maka kita mengubahnya menjadi negatif di sini. Builds simple present. Builds itu simple present, maka pakai does. Nah, positif jadi negatif, menjadi doesn't. Jonathan itu cowok ya, doesn't he. Tuh, begitu contohnya nomor 1. Jonathan builds the house, doesn't he. Oke, jelas ya, itu nomor 1. Nah, sekarang kita beralih ke nomor misalnya nomor 5. Nah, nomor 5 gampang kan, udah ada has. Tuh, nomor 5 udah ada has. Kalau udah ada has kayak gini tinggal diulang di belakang. Kalau ini positif jadi negatif di belakangnya, has jadi hasn't. Oke, kita coba isi nomor 5 ya. Judith has hurt my heart, koma, hasnya tinggal diulang jadi negatif, hasn't. Judith itu cewek, hasn't she. Oke, jelas ya teman-teman sekalian. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas kalian. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 10 sebagai latihan. Baiklah teman-teman sekalian, sampai di sini saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.